akan mempresentasikan mengenai analisis program marketing public relation di media sosial pada 3 merek dagang, yaitu Sari Roti, Holland Bakery, dan Britok. Latar belakang. Dengan perkembangan teknologi saat ini, banyak perusahaan yang bersaing dalam menjalani bisnisnya, terutama di kategori makanan. Seiring dengan adanya persaingan dalam industri perusahaan, maka dari itu sebuah perusahaan perlu adanya sebuah strategi untuk tetap unggul, terutama unggul dalam segi marketing untuk mendapatkan keuntungan. Namun sudah banyak perusahaan yang menggunakan strategi marketing secara terang-terangan untuk mencapai tujuan marketing. Namun terdapat strategi yang belum digunakan, yakni strategi marketing public relation. Usaha bakery merupakan kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk merubah bahan pangan atau baku pertanian untuk menjadi barang roti, agar memiliki nilai tambah. Selain itu, usaha bakery dapat memberikan keuntungan bagi produsen bakery atau pengusaha bakery serta dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Sejalan dengan era milenial saat ini, sosial media menjadi platform yang mudah diakses oleh siapapun. Maka peluang perusahaan untuk meningkatkan kesadaran mereka dan memfasilitasi percakapan dengan pelanggan. Sosial media telah mampu bersaing dengan berbagai media komunikasi lainnya. Bahkan sosial media telah menciptakan manfaat yang amat penting bagi perusahaan dalam mempublikasikan produk, jasa, kegiatan, atau campaign. Pesatnya persaingan bisnis saat ini membuat para pelaku bisnis terus berupaya untuk bertahan dan memenangkan pasar. Ditambah dengan terus meningkatnya tantangan di era digital, terutama sosial media sangat marak digunakan saat ini. Lanjut, di sini saya akan membahas pokok pembahasan. Yang pertama ada gambaran umum perusahaan, jenis-jenis media sosial yang digunakan. Yang ketiga, strategi komunikasi. Keempat, materi publikasi atau konten. Kelima, profil followers. Keenam, iklan di media sosial. Ketujuh, penciptaan sentimen positif. 8, respon terhadap ujaran negatif. Dan yang terakhir, evaluasi. Berikut saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum perusahaan, produk atau jasa. Yang pertama, Sari Roti. PT Nippon Indosari pertama kali berdiri pada tahun 1995. Merupakan perusahaan penanaman modal asing yang bergerak pada industri makanan yang memiliki produk roti merek Sari Roti dan memiliki pabrik pertama yang berlokasi di Jababeka, Cikarang. Perusahaan mengembangkan usahanya dengan mendirikan pabrik kedua di Pasuruan, Jawa Timur. Lalu kembali membangun pabrik ketiga pada tahun 2008 yang juga berlokasi di kawasan industri Jababeka, Cikarang. Perusahaan semakin berkembang dan maju. Pada tahun 2011, perusahaan membangun 3 pabrik di wilayah Semarang, Jawa Tengah, Medan Sumatera Utara, dan Cikarang Barat. 1 tahun kemudian, pada tahun 2012, perusahaan kembali membangun 2 pabrik baru di Palembang, Sumatera Selatan, dan Makassar, Sulawesi Selatan, serta menambahkan masing-masing 1 lini mesin pada 3 pabrik yang telah ada di Pasuruan, Semarang, dan Medan. Yang kedua ada Holland Bakery. Holland Bakery dikenal sebagai toko roti modern pertama di Indonesia dan didirikan pada tahun 1978 di Jakarta. Toko roti ini menjadi satu-satunya toko roti pemegang lisensi karakter Disney di Indonesia. Holland Bakery adalah brand untuk jaringan waralaba toko roti modern dengan kualitas premium. Hingga saat ini, Holland Bakery memiliki lebih dari 200 gerai di seluruh Indonesia, tersebar di Jakarta, Bandung, Surabaya, Lampung, Batam, Pekanbaru, Makassar, Bali, Balikpapan, dan Manado. Perusahaan roti ini merupakan salah satu dari beberapa gerai makanan yang disebutkan dalam majalah Lonely Planet edisi Indonesia. Berbagai penghargaan yang diterima oleh Holland Bakery diantaranya adalah Top Brand Awards oleh Marketing Magazine di tahun 2009 sampai 2011 selama 3 tahun berturut-turut. Dan yang terakhir ada Britok. Britok adalah produk franchise asal Singapura. Di Indonesia merupakan premium bakery boutique pertama yang menghadirkan konsep dapur terbuka dengan gaya modern. Konsep ini memungkinkan Britok untuk membuat roti langsung di tempat sehingga proses pembuatannya dapat dilihat secara langsung oleh para pelanggan dan roti yang diterima akan selalu dalam keadaan fresh. Hadir di Indonesia pertama kali pada tanggal 28 Maret 2003 dengan membuka gerai pertamanya di Mall Kelapa Gading 3. Saat ini Britok memiliki kurang lebih 140 outlet yang terdapat di Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Bali, Makassar, Pekanbaru, Jogja, Solo, Batam, Medan, Semarang, Samarinda, Gorontalo, Pontianak, Singkawang, Palu, Jambi, Banjarmasin, Lampung, Madiun, Ambon, Jayapura, dan Banten. Berikut jenis-jenis media sosial yang digunakan. Sari Roti menggunakan website untuk
customer yang fix order melalui order online. Dan ada juga Instagram. Instagram Sari Roti memiliki 1065 postingan dan 141.000 pengikut. Dan YouTube-nya memiliki 2.650.000 subscriber. Yang kedua ada Holland Bakery. Holland Bakery juga memiliki akun website bagi customer yang ingin memesan online. Dan ada Instagram. Holland Bakery memiliki 801 postingan dan 276.000 pengikut di akun Instagramnya. Dan 5 subscriber di YouTube-nya. YouTube Holland Bakery cenderung kurang aktif dibandingkan dengan YouTube Sari Roti. Sehingga hanya memiliki 5 subscriber. Dan Holland Bakery memiliki akun media sosial Facebook dengan 240.000 likes dan 241.000 pengikut. Dan yang terakhir ada Britalk. Britalk juga memiliki akun web sama seperti Holland Bakery dan Sari Roti bagi customer yang ingin fix order melalui online. Britalk memiliki 2.418 postingan dan 721.000 pengikut, 60 subscriber di YouTube-nya. Sama seperti Holland Bakery, kurang begitu aktif menggunakan YouTube-nya. Dan Britalk memiliki akun Facebook dengan 69.275 likes dan 71.139 pengikut di akun Facebook. Dan Britalk memiliki akun media sosial Twitter dengan 10.900 ciutan di akun Twitternya. Lalu ada strategi komunikasi. Strategi komunikasi Sari Roti yang pertama ada weekly routine calls. Sari Roti mempromosikan mengenai promo diskon yang sedang dalam masa promosi di seluruh Indonesia dalam bentuk foto atau infografis. Dan yang kedua ada edukasi publik. Sari Roti membuat website untuk berbagi inspirasi kreasi resep roti yang bisa dicoba konsumen di rumah dan menyediakan informasi lebih detail tentang semua produknya. Yang ketiga ada update informasi. Sari Roti membagikan berita dan acara Sari Roti di akun media sosialnya termasuk Instagram dan menyediakan informasi untuk orang-orang yang ingin bekerja sama atau ingin berjualan roti. Dengan cara ini, orang akan lebih mudah menjangkau dan berkomunikasi dengan Sari Roti. Strategi Sari Roti di akun media sosialnya cukup aktif dan cukup baik. Yang kedua ada Holland Bakery. Strategi komunikasi Holland Bakery yang pertama ada weekly routine post. Holland Bakery mempromosikan mengenai promo diskon yang sedang dalam masa promosi di seluruh Indonesia dalam bentuk foto atau infografis. Dan membagikan berbagai resep olahan makanan yang bisa dipadukan dengan produk Holland Bakery. Yang kedua ada edukasi publik. Holland Bakery menyediakan informasi detail tentang semua produknya di akun sosial medianya termasuk Instagram. Yang ketiga ada update informasi. Holland Bakery update mengenai peluncuran varian barunya dan cukup aktif di akun media sosialnya. Yang terakhir ada Britalk. Strategi komunikasi Britalk yang pertama ada weekly routine post. Britalk mempromosikan mengenai promo diskon yang sedang dalam masa promosi di seluruh Indonesia dalam bentuk foto atau infografis. Yang kedua ada edukasi publik. Menyediakan informasi detail tentang semua produknya di akun media sosial. Yang terakhir ada update informasi. Britalk update mengenai peluncuran varian baru di akun media sosialnya dan update mengenai ketentuan dalam berlayanan selama pandemi COVID-19 ini. Ya. Lalu ada materi publikasi atau konten. Dari ketiga merek perusahaan ini, terdapat banyak kesamaan mengenai materi publikasi atau kontennya. Yang pertama mengenai promosi iklan, yang kedua tentang diskon produk, yang ketiga update mengenai layanan, dan yang terakhir update mengenai hari besar. Dan di sini saya sudah meng-share contoh-contoh konten dari berbagai merek Sari Roti, Holland Bakery, dan Britalk. Lalu ada profil followers.
siapa orang-orang yang berinteraksi dengan perusahaan di media sosial dan siapa membaca kontennya. People Engage menunjukkan demografi yang lebih spesifik tentang orang-orang yang benar-benar terlibat dengan posting akun. Data pertama yang akan dilihat adalah berbagai usia dan jenis kelamin dari orang-orang yang berinteraksi dengan postingan sosial media tersebut. Sebagai contoh, pada tiga perusahaan ini, yaitu Sari Roti, Holland Bakery, dan Britok, pada semua akun media sosial dari 3 merek tersebut, pemegang akun bisa mengetahui lebih dalam lagi tentang pengikut dan jangkauannya. Pada ketiga akun tersebut hampir sama, karena Sari Roti, Holland Bakery, dan Britok masuk untuk semua jenis kalangan mulai dari yang muda sampai yang lanjut usia. Namun 80 dari 100 lebih banyak pengikut perempuan dibandingkan laki-laki dan rata-rata umur di atas 21 tahun. Lalu iklan di media sosial. Yang pertama ada Sari Roti. Di sini ada salah satu contoh iklan media sosial Sari Roti. Sari Roti memberitahu bahwa bisa memesan atau order online dengan mudah dan cepat dan memberikan gratis ongkir dengan pesan melalui WhatsApp Sari Roti. Dan yang kedua ada Holland Bakery. Di sini Holland Bakery mengiklankan daftar outlet Holland Bakery yang menggunakan konsep interior baru yang minimalis dan modern dan dilengkapi dengan protokol kesehatan untuk menjaga produk agar tetap higienis serta kenyamanan saat berbelanja. Dan yang terakhir ada Britok. Di sini Britok mengiklankan tentang paket yang ditawarkan mulai dari 39.000 dengan pilihan roti yang bestseller. Dan order melalui website ataupun langsung datang ke outlet terdekat. Lalu penciptaan sentimen positif. Yang pertama ada merek Sari Roti. Dengan judul Sari Roti Peduli, Sari Roti mengadakan donasi ribuan roti untuk petugas medis COVID-19. Terdapat ujaran positif dari salah satu netizen mengatakan bahwa kami berharap program Sari Roti Peduli terus berlanjut dan menginspirasi donatur lainnya agar dapat membantu para petugas medis menjaga imunitas tubuh serta kesehatan di kala wabah pandemi saat ini. Ujar salah satu netizen. Dan yang kedua ada Holland Bakery. Holland Bakery gelar acara bareng karyawan se-Jabodetabek. Menyaksikan postingan kegiatan tersebut, beberapa netizen menanggapi positif apa yang dilakukan oleh manajemen Holland Bakery. Beberapa netizen menilai langkah tersebut merupakan langkah yang bagus sebagai bagian dari usaha mesejahterakan karyawan. Dan yang terakhir ada Britok. Di sini ada salah satu testimoni positif dari salah satu konsumen setia Britok mengenai kecintaannya pada produk Britok. Ulasannya mengenai Britok yang menjadi cake and bakery favoritnya, karena selain roti, Britok juga menyediakan berbagai macam varian kue ulang tahun. Lalu ada respon terhadap ujaran negatif. Yang pertama, Sari Roti. Di sini, Sari Roti mengklarifikasikan bahwa pada saat kasus 212, pendukung aksi 212 marah karena Sari Roti bantah persoalan pembagian roti gratis. Nah, di sini Sari Roti sudah mengklarifikasikan terhadap kasus tersebut. Pada dasarnya, pihak Sari Roti hanya ingin meluruskan kesalahpahaman yang terjadi mengenai penjual roti keliling yang mereka disangka berinisiatif membagi-bagikan roti gratis pada peserta aksi 212. Dan Sari Roti berniat menegaskan bahwa itu dilakukan tanpa seizin perusahaan. Lalu yang kedua ada Holland Bakery. Pengalaman tidak menyenangkan di Holland Bakery Jatiasi. Keluhan salah satu konsumen Holland Bakery saat sedang membeli produk di salah satu toko. Keluhan tersebut mengenai sikap kasir yang kurang pantas dalam melayani konsumen, dan konsumen tersebut merasa dipermalukan di depan konsumen lainnya. Dan berikut respon pihak Holland Bakery dalam menanggapi kasus keluhan tersebut. Perusahaan Holland Bakery meminta maaf, dan permintaan maaf tersebut cukup diterima baik oleh keluhan konsumen itu. Lalu yang terakhir ada Britok. Menyikapi salah satu isu tentang Holland Bakery mengenai produk haram yang digunakan. Britok diisukan menggunakan produk haram. Lalu
MUI Kabupaten Blitar, yaitu Jamil Masadi, mengatakan roti dibuat dari campuran aneka macam bahan, baik yang disediakan alam maupun bahan tambahan lain hasil rekayasa. Sehingga sangat dimungkinkan adanya pihak yang membuat roti dengan campuran bahan non-halal. Lalu MUI menghimbau bahwa masyarakat harus lebih jeli dan waspada ketika memilih produk makanan seperti roti. Dan pihak Britok mengakui akan salah satu produk yang memang benar mengandung alkohol. Di sini, perusahaan Britok sudah menghimbau dan mengklarifikasi bahwa memang benar adanya salah satu produk roti yang mengandung alkohol atau non-halal. Yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai evaluasi. Yang pertama ada analisis sentimen media sosial. Hasil ini diambil selama periode 26 Juni sampai 2 Juli selama 1 pekan melalui berbagai media sosial yang digunakan. Yang pertama ada perusahaan Sari Roti. Di sini perusahaan Sari Roti memiliki sentimen negatif 3, 234 sentimen netral, 2.346 sentimen positif, dan total 1.583 sentimen. Yang kedua ada perusahaan Holland Bakery. Memiliki 4 sentimen negatif, 25 sentimen netral, dan 12 sentimen positif dengan total 41 sentimen. Dan yang terakhir ada perusahaan Britok dengan 35 sentimen negatif, 19 sentimen netral, dan 6 sentimen positif dengan total 60 sentimen. Dari 3 brand tersebut, hasil dan total yang paling besar persenannya adalah dari perusahaan Sari Roti. Dan yang paling kecil adalah 0,04 yaitu Holland Bakery. Sari Roti unggul dengan total pencapaian 162,8%. Holland Bakery 0,04% dan Britok 0,49%. Lalu mengenai reach total impression dari unique visitor. Dari ketiga brand, yaitu Sari Roti, Holland Bakery, dan Britok, selama periode pemantauan dari 26 Juni sampai 2 Juli, di media sosial Instagram, Sari Roti memiliki jumlah paling banyak dibanding kedua kompetitornya dan posisi paling bawah ditempati oleh Holland Bakery. Reach Sari Roti mencapai 45.500, Holland Bakery 10.000, dan Britok 21.000. Di sini sudah jelas bahwa Sari Roti yang paling unggul dari kompetitor lainnya. Lalu ada total impression. Dari 3 brand tersebut, Sari Roti masih mengungguli total impression. Jenis konten publikasi mempengaruhi total impression media sosial yang dapat. Sari Roti lagi-lagi menduduki posisi pertama dalam akun Instagramnya. Di akun sosial medianya, Sari Roti memiliki 14 postingan dengan total impression 18.190. Lalu Holland Bakery dengan 4 postingan, total impression 6.304. Dan yang terakhir ada Britok dengan 4 postingan dan total impression 13.607. Yang paling unggul adalah Sari Roti dan yang paling di bawah adalah Holland Bakery. Lalu yang terakhir mengenai unique visitor. Hasil dari unique visitor didapatkan dari seberapa banyak pengunjung yang mengunjungi laman lebih dari 1 kali pada akun media sosial brand tersebut. Sari Roti lagi-lagi unggul menduduki posisi pertama, dan yang terakhir diduduki oleh Holland Bakery. Unique visitor Sari Roti mencapai 431,